Selamat datang di Kalasa Gadget. Bersama saya Riko, kali ini kita akan mereview sebuah produk dengan sejujur-jujurnya dan kita tidak di-endorse sama sekali oleh brand manapun. Jika video ini udah tayang, berarti kita mengucapkan untuk teman-teman yang menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka puasa. Dan di video kita kali ini kita akan membahas mengenai laptop yang cukup relevan harganya, di mana kebanyakan laptop seri low end lain harganya naik luar biasa. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, mengingatkan seperti biasa video kita akan selalu tampil di hari Rabu dan hari Minggu jam 6 sore serta jam 12 siang. Udah penasaran laptopnya apa? Ini dia. Ini merupakan Lenovo IdeaPad Slim 3 yang menggunakan AMD Athlon Silver 3050U dengan codename Picasso. Dia memiliki 12 nanometer untuk fabrikasinya, 2 core 2 thread, serta TDP di 15 watt. Untuk Machinima Turbo Boost-nya di 3,2, serta laptop ini menggunakan RAM 4GB DDR4 2400. Nanti kita akan cek apakah bisa di-upgrade atau tidak. Untuk SSD-nya di 256GB NVMe dengan 2242 untuk size SSD-nya. Dan base VGA-nya sendiri di VGA 2, dan laptop ini dibanderol di harga sekitar paling bawah di e-commerce di 5 jutaan, harga paling tinggi di 6199. Tapi rata-rata di harga 5.599.000 include garansi 2 tahun dan Office Home Student 2019. Dan terdapat 4 warna dari laptop ini, masing-masing di Abyss Blue, Business Black, Cherry Red, dan yang kita review kali ini berwarna Platinum Grey. Untuk desain secara keseluruhan, laptop ini memiliki desain yang ramping dan bahannya semuanya terbuat dari plastik polikarbonat. Untuk layarnya sendiri kalian dapat tekan hingga 180 derajat, dan laptop ini memiliki bobot di 1,4 kg, tidak terlalu berat, dan dimensinya di 32,7 dikali 24,1 dan ketebalannya di 1,99 cm. Secara keseluruhan laptop ini desainnya sangat mirip seperti Lenovo S145 atau Lenovo IdeaPad Slim 3 yang lainnya. Kita beralih ke bagian screen-nya. Untuk frame kanan dan kiri sudah cukup tipis, tapi di bagian atas dan bawah masih cukup tebal. Di atas terdapat webcam dengan 480p 30 frame per second yang menurut saya secara kualitas sangat standar dan sangat layak untuk harganya. Di bawah masih tebal dan tidak ada tulisan apa-apa. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan 14 in anti-glare Full HD, menggunakan TN panel 60Hz untuk refresh rate-nya dan 220 nits untuk tingkat kecerahannya. Dan untuk color guard-nya sendiri tidak bisa diandalkan di 45% NTSC atau setara dengan 58% sRGB. Turun ke bagian palm rest-nya, seperti biasa tombol power dia terpisah dengan keyboardnya, dan ini adalah hal yang cukup menyenangkan di laptop ini. Untuk keyboardnya sendiri memiliki nilai minus menurut saya, build quality-nya yang sangat standar dan dia tidak memiliki backlit. Tapi untuk feel-nya sendiri ini sangat nyaman untuk kelasan laptop di harga 5 jutaan, dan tombol per key-nya pun bisa dikatakan cukup besar sehingga sangat nyaman untuk kita pakai mengetik berlama-lama. Untuk touchpad-nya sendiri dia lebih center terhadap spasi, sudah didukung Windows Precision Driver, dan secara build quality ini cukup baik untuk kelasan harga 5 jutaan. Bisa dikatakan laptop ini memiliki port yang sangat lengkap, dan yang tidak kalah menyenangkan, semua port USB-nya ada di bagian kiri, dan di kanan hanya menyisakan SD card reader, combo jack audio 3.5, dan Novo button untuk masuk ke recovery mode. Di bagian kiri terdapat satu buah DC-in, HDMI, satu buah port USB Type-A 2.0, serta 2 buah port USB Type-A 3.2 generasi yang pertama. Selain privacy shutter, laptop ini juga didukung oleh beberapa fitur, salah satunya flip to boot. Kalian tidak perlu menekan tombol power fisiknya, kalian cukup membuka layarnya dan laptop ini bisa langsung menyala, serta Dolby Audio untuk memaksimalkan kualitas audionya atau kualitas 2 buah speakernya yang diletakkan di bagian bawah bodi. Tidak ketinggalan konektivitas Wi-Fi AC dengan dukungan multi-user MIMO dan Bluetooth 5.0. Untuk software pendukungnya dia menyematkan Lenovo Vantage untuk mengatur banyak hal. Nah, untuk performance-nya seperti apa? Sekarang mari kita akan cek. Pengujian pertama SSD-nya untuk laptop di harga 5 jutaan kita mendapatkan speed di angka 2000, itu sangat luar biasa, dan terbukti laptop ini mendapatkan speed di 2167 untuk read-nya dan 988 untuk write-nya.
Lanjut ke pengujian renderingnya, walaupun laptop ini sebenarnya tidak untuk rendering dan Adobe Premiere Pro 2020 video durasi 1 menit 4K cut to cut dan tanpa efek sama sekali serta single layer, kita mendapatkan waktu 2 menit 41 detik dan Blender CPU render menggunakan 3D BMW modeling kita mencatatkan waktu di lebih dari 25 menit. Di pengujian selanjutnya kita menggunakan dua mode. Yang pertama, bawaan pabrik menggunakan RAM 4GB single channel dan kita upgrade menjadi dual channel dan RAM 8GB. Di pengujian pertama, di pengujian sintetis Cinebench R15 untuk single channel kita mencatatkan di 244 CB dan dual channel sedikit naik di 245 CB. Lanjut ke R20 single core performance di single channel di 232 dan multicore-nya di 592 untuk single channel dan kita ubah ke dual channel. Untuk single core performance di 286 naik kurang lebih sekitar 50 poin dan multicore-nya naik di 614 poin. Lanjut ke pengujian 3D Mark Fireshrek untuk single channel kita mencatatkan skor di 735 dan dual channel kita mencatatkan lonjakan performance yang cukup signifikan dan skor yang kita hasilkan di 916 poin dan suhunya bisa dikatakan sangat dingin di 57 derajat Celcius serta laptop ini lolos uji stress test dengan hasil yang cukup meyakinkan di 98,3%. Dan berikut adalah grafik Fireshrek dari tipe laptop yang setara laptop ini yang sudah kita review. Nah, untuk teman-teman yang sudah penasaran mengenai performance gamingnya, sekarang kita akan tes beberapa game di laptop ini. Game yang pertama kita menggunakan Genshin Impact dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat low, kita mendapatkan masih di 40 frame per second dan paling drop di sekitar 30 frame per second. Game selanjutnya kita menggunakan CSGO dengan setting resolusi 720p atau HD dan grafik kita buat low, kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 30 hingga 40 frame per second. Dota 2 dengan setting resolusi HD dan grafik kita buat low tapi tetap full render, kita mendapatkan kurang lebih di sekitar 25 hingga 40 frame per second tergantung scene tertentu. Pada pengujian baterainya, di pengujian pertama kita mengalami sedikit error dan kita akan tes ulang dan mohon maaf tidak terrecord, cuman waktu yang kita dapatkan di PC Mark 10 Modern Office kita mencatatkan waktu lebih dari 12 jam dengan catatan brightness kita buat 50%, Wi-Fi off, balance performance, dan saat kalian mengoneksikan dengan Wi-Fi menggunakan untuk multitasking standar, laptop ini mampu bertahan hingga 7-7,5 jam. Tapi untuk video playback saja YouTube laptop ini mampu bertahan 9 jam. Mantap. Berikut adalah hardware dari Lenovo IdeaPad Slim 3. Terdapat satu buah heat pad, satu fan besar, dan satu buah exhaust. Di tengah terdapat slot RAM yang bisa kalian tambah lagi dan kita sarankan kalian tambah dan menjadi dual channel. Dan RAM satu lagi onboard. Untuk SSD-nya sendiri memiliki ukuran 2242 256GB dan di bawahnya terdapat tempat untuk ekspansi storage kalian dan sayangnya Lenovo tidak menyertakan HDD kit. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 4670 dengan 35 Wh. Jika dibandingkan dengan kompetitor lain atau tipe lain yang memiliki harga setara, bisa dikatakan Athlon Silver ini di laptop IdeaPad Slim 3 ini memiliki performance yang cukup di atas rata-rata mengingat harganya yang dikatakan cukup murah. Serta laptop ini masih cukup enak jika kalian pakai untuk bermain game dengan setting low pastinya. Kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 7, untuk fitur kita berikan skor 7,5 dan performance jika kita bandingkan dengan harga kita berikan skor 8. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video.